Egois adalah kecenderungan untuk memprioritaskan keinginan dan kebutuhan sendiri di atas kebutuhan dan keinginan orang lain. Seseorang dengan sifat egois kerap bertindak berlebihan dengan caranya, semata-mata hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Meskipun tindakan yang ia lakukan harus merugikan orang lain. Contohnya, selalu menilai buruk perilaku orang lain, tidak mau minta maaf meskipun dia memang salah, selalu menyalahkan dan menyudutkan orang lain. Sifat egois sebenarnya dimiliki oleh setiap orang, hanya saja beberapa orang mungkin memiliki tingkat keegoisannya yang lebih tinggi dan sangat berlebihan, sehingga malah merugikan orang lain. Pada tahap tertentu, keegoisan yang dilakukan masih dianggap normal, karena biasanya dilakukan sebagai bentuk self-love atau cara mencintai diri sendiri, seperti memenuhi kebutuhan makanannya sendiri sebelum dia memberikannya kepada orang lain. Selain itu, bisa ditunjukkan dengan menolong dirinya sendiri terlebih dahulu saat terluka sebelum dia membantu orang lain. Tapi, keegoisan juga bisa menjadi ciri dari tipe kepribadian yang patologis atau tidak wajar. Biasanya terjadi ketika seseorang memprioritaskan kebutuhan kecilnya di atas kebutuhan orang lain yang signifikan. Misalnya, seorang anak mencuri uang dari dompet ibunya untuk membeli buku komik. Padahal uang itu kan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Lalu, apa sih ciri-ciri orang yang memiliki egoisme tinggi? Kita mungkin tidak menyadari bahwa di diri kita sendiri atau di diri orang di sekitar kita memiliki egoisme yang tinggi dan berlebihan. Biasanya, sifat ini akan terlihat saat kita berada di suatu hubungan atau tim. Untuk membantu mengenal sifat dari egoisme yang tinggi, di sini saya akan menjabarkan tanda-tanda bagaimana sih sifat atau tanda-tanda orang yang memiliki egoisme yang tinggi. Yang pertama, cenderung menyalahkan orang lain. Seseorang yang cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahan yang terjadi di dalam timnya, ia tidak melihat upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, atau apa yang dapat dilakukan untuk membantu orang lain. Yang kedua, sering mendebat orang lain. Tidak hanya menyalahkan orang lain, tentunya orang yang memiliki egoisme tinggi seringkali menentang pendapat orang lain. Ayo, bagaimana di kelompok kalian? Apakah ada orang yang seperti ini? Yang ketiga, sulit menerima kritik orang lain. Suka mengkritik dan mendebat orang lain, tetapi tidak menerima kritik dari orang lain, itulah ciri lainnya dari orang egois. Ia memiliki sejuta alasan untuk mengelak dari tindakan salah yang dilakukannya. Jika ada rekan kerjanya yang salah, ia akan habis-habisan menyalahkan orang tersebut. Tetapi jika ia yang salah, ia akan berdalih bahwa dirinya sedang punya masalah tidur, belum makan, atau sebagainya. Orang dengan sifat ini meyakini bahwa kritikan yang ditunjukkan padanya hanya sebagai cara untuk menjatuhkannya. Karena itulah ia tidak mau menghadapi kritikan dari orang lain dan berpikir bahwa semua kritikan yang tertuju padanya harus ditangkis. Yang selanjutnya yaitu takut gagal. Orang dengan egoisme yang tinggi umumnya tidak berani mengambil resiko karena ia takut gagal dan takut ditertawakan. Ini semua dilakukan karena dia berpikir bahwa orang lain di luar sana yang akan terus menghakimi apa yang dilakukannya. Yang kelima, sulit meminta maaf.
Seseorang yang egois tidak pernah merasa salah atas tindakan yang dilakukannya. Karena itu, ia tidak pernah meminta maaf. Jika orang lain salah, ia bisa menyimpan dendam hingga orang tersebut meminta maaf. Namun, jika ia yang salah, ia percaya bahwa orang lain harus menerimanya begitu saja. Selanjutnya, yang keenam yaitu mudah frustasi dan tidak sabar. Seseorang dengan sifat ini berpikir bahwa dirinya lebih cerdas dan cepat dalam menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, ia bisa menjadi frustasi dan tidak sabar jika orang lain mengerjakan tugas lebih lama dibandingkan dirinya. Meskipun perbedaan waktu yang ditempuh hanya sedikit. Ia cenderung mengeluhkan tentang lambatnya waktu yang dibutuhkan orang lain untuk mengerjakan tugas dibandingkan harus membantu orang tersebut. Dan yang terakhir, tidak mau berbagi. Orang yang memiliki sifat egois sering tidak mau berbagi, memberi, ataupun bertukar pikiran. Ia menyimpan banyak informasi untuk dirinya sendiri, karena ia berpikir dirinya berada di dalam lingkungan yang kompetitif. Mulai hari ini, ayo kita sama-sama untuk introspeksi diri kita sendiri. Apakah tindakan yang kita lakukan itu memberikan manfaat bagi orang lain atau malah merugikan orang lain? Ada kalanya keegoisan bisa dianggap wajar dan juga keegoisan tersebut dapat menjadi perusak segalanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.